Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Reading Time. Sekarang kita kembali membuka terjemah Al-Quran versi Kemenak Republik Indonesia tahun 2002. Kita ada di surat Al-Baqarah ayat 254 pada halaman 42. Mari kita simak bersama. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Taugut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Catatan di sini, Taugut adalah setan dan apa saja yang disembah selain dari Allah. Oke, kita lanjutkan ke ayat 257. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kerajaan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri, yang bangunan-bangunannya telah roboh, hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya atau menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia, orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka, ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia, Ibrahim, menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang atau mantap. Dia, Allah, berfirman, kalau begitu,
Ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang disebutkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamanya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana, dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian, datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu memikirkannya. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya, dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka yang mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri.
Dan janganlah kamu berinfak, melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu tidak akan diberi pahala secara penuh. Maaf. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Oke, sampai sini ayat 273. Surat Al-Baqarah ayat 273 di halaman 46. Semoga kita semua menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.